lanjut ke partikel ya. Nah, partikel itu apa sih? Kalau misalkan ada yang tanya, partikel itu apa? Partikel itu adalah imbuhan untuk diletakkan sesuai penggunaannya. Yaitu, misalkan kita tadi udah kenalan sama subjek ya, sama predikat, objek, keterangan waktu, dan keterangan tempat. Nah, partikel itu selalu di belakangnya yang ini. Kalau subjek ya nanti partikelnya ada sendiri. Kalau predikat nanti tambahannya ada sendiri. Jadi tambahannya seperti ini. Kita lanjut ke partikel subjek aja ya. Jadi biar ada contohnya. Nah, di sini adalah partikel subjek nomor 1. Partikel subjek itu ada apa aja? Ada iga atau enen ya. Iga atau enen silahkan ditulis nggak apa-apa kalau misalkan mau nulis ya. Jadi partikel subjek itu i atau ga sama en atau nen ya, Yorobun. Nah, penggunaannya jangan dipusingkan dulu. Yang penting teman-teman hafal dulu dan penerapannya benar ya. Jangan dipusingkan harus pakai iga atau pakai enen. Seduanya sama-sama untuk subjek. Ya, kalau misalkan teman-teman nanti sudah hafal baru nanti saya jelaskan lebih lanjut. Yang penting sekarang hafalin dulu. Partikel subjek itu adalah i atau ga dan en atau nen ya. Nah, dalam penyusunan sebuah kalimat bahasa Korea, sebuah subjek itu harus diberi partikel atau kata sebuah imbuhan ya. Nah, untuk en atau i atau bisa dibolak-balik ya, i atau en digunakan untuk subjek yang berakhiran konsonan. Nah, dan untuk nen atau ga dan nen itu akhirannya itu adalah vokal ya. Yaitu melekatnya itu di mana? Akhiran huruf ya. Jadi kita lihat akhiran hurufnya, huruf terakhir. Jadi huruf terakhirnya itu masuk vokal atau konsonan. Itu maksudnya ya. Nah, untuk keso ini silakan ini bisa diartikan ini untuk menghormati orang. Tapi ini jangan nggak perlu dihafalkan dulu. Jadi ini untuk teman-teman pahami aja. Terus, nah contohnya misalkan kita ada siktang nih. Siktang itu adalah rumah makan atau restoran juga bisa sebenarnya. Nah, siktang ini di kata terakhirnya itu berakhiran apa hurufnya? Vokal atau konsonan, Yorobun? Konsonan. Ya, Konsonan konsonannya konsonan iyeng ya. Jadi huruf terakhirnya itu adalah konsonan iyeng. Ini paling bulat, pokoknya yang paling, kalau ada yang paling belakang seperti ini atau paling bawah ya, itu adalah yang huruf terakhir. Terus di sini ada siktang. Jadi kita tambahkan apa? En atau i ya. Karena apa? Karena huruf terakhir itu adalah konsonan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan yang huruf vokal ya. Huruf vokal misalkan di sini huruf terakhirnya itu apa? Huruf terakhirnya itu adalah vokal O ya. Jadi tinggal ditambahkan nen atau ga. Ya. Jadi kalau nggak ada konsonannya, teman-teman cari yang tambahannya itu ada nennya atau ada konsonannya gitu ya maksudnya. Nah, kalau misalkan akhirannya konsonan, silahkan ditambahkan dengan yang bunyinya itu nggak ada konsonannya di awal, yaitu en atau i. Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi yang perlu diingat, nanti kalau misalkan ini kebalik, misalnya siktanen, kan nggak enak dibaca gitu ya. Misalkan nen ini kalian letakkan di akhiran yang berakhiran konsonan, itu membacanya juga aneh, nggak enak. Nah, jadi siktangen atau siktangi. Kalau siktangnen, nah itu kan nggak enak bacanya. Nah, seperti itu ya. Atau siktangga.
Nah, itu nggak enak bacanya. Adanya siktangi atau siktangen. Oke ya Robun, paham ya untuk subjek itu? Subjek itu adalah imbuhannya yaitu i atau ga dan en atau nen. Ya, cara menulisnya seperti ini. En atau nen atau i. Dipilih salah satu berdasarkan kalimatnya nanti atau katanya nanti akhirannya vokal atau konsonan. Misalkan namanya Devi gitu ya. Nah, berarti akhirannya apa ya Robun? Misalkan ada kata Devi, namanya Devi. Devi adalah sebagai subjek. Ya. Jadi Devi itu adalah akhir vokalnya itu adalah akhir hurufnya itu adalah vokal. Maka ditambahkan dengan apa? Nen atau ga. Ya. Nen atau ga, betul. Jadi udah paham ya Robun ya. Jadi kalau huruf terakhirnya itu vokal ditambahkan ga atau nen. Nah, terus kita lanjut. Yang kedua itu adalah partikel objek. Partikel objek itu adalah sebuah sasarannya ya, atau yang dikenai kata kerja. Nah, partikel objek itu apa? Yaitu el atau rel ya. El atau rel. Nah, ini perlu dihafal juga, el atau rel. Nah, penggunaannya sama seperti subjek tadi, yaitu berdasarkan konsonan atau berdasarkan konsonan dan vokal ya, pada huruf terakhir. Nah, misalkan di sini ada contohnya itu adalah usan. Nah, usan itu huruf terakhirnya itu apa? N. Nah, konsonan N ya. N. Konsonan N. Maka kita ambil yaitu konsonan N itu berarti imbuhannya apa? Imbuhannya itu adalah yang L. Nah, seperti ini Robun, maksudnya itu ada seperti itu. Penerapannya itu jadi tergantung pada huruf terakhirnya itu konsonan atau vokal. Nah, kalau uyu berarti pakainya vokal U. Nah, vokal U. Ya, pakainya re. Nah, sekarang kalau misalkan Yorobun belum hafal vokal, nah itu nanti akan bingung penerapannya di sini ya. Jadi vokal pasti udah hafal kan ya, aya, oyo, uyu, ei, terus wa, we, wo, wi, seperti itu ya, wu. Nah itu udah hafal semua ya Yorobun ya. Oke. Udah Sam. Berarti tadi partikel itu ada apa aja? Kita udah kenalan sama partikel subjek dan partikel objek. Subjek itu adalah i atau ga dan en atau nen. Partikel objek yaitu el atau rel. Nah, terus kita lanjut, yaitu partikel keterangan ya, atau penanda keterangan. Nah, keterangan di sini artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia di sini ada beberapa arti ya. Jadi partikel keterangan itu ada e dan eso. Ya, ada e dan eso. Nah, ada e sama eso ya. Kalau e artinya itu bisa diartikan di, ke, per, pada, dalam ya. Dalam bahasa Indonesia e itu bisa diartikan di, ke, per, pada, dalam. Nah, terus kita kasih ini. Jadi kalau e yang berarti di menunjukkan tempat atau kata kerjanya itu pasif. Teman-teman tahu pasif nggak? Pasif itu tidak melakukan suatu kegiatan kata kerjanya. Nah, pasif itu jadi kata kerjanya itu tidak bergerak. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau aktif
itu kata kerjanya itu bergerak. Misalkan menulis, membaca, itu kan bergerak ya kata kerjanya. Maksudnya bergerak itu melakukan suatu kegiatan. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini diartikan di itu biasanya diikutin dengan kata kerja apa aja. Nih ada ita, opta, duda, anta, manta, nota, nota, salda. Nah, seperti ini ya maksudnya. Oke. Jadi ini silahkan, ini juga dihafal nggak apa-apa. Tapi yang paling sering itu paling ita, opta, terus manta, nota, nota, sama salda paling sering tuh ya. Nah, terus contohnya apa? Bisa diartikan di contohnya di sini. Odie sarayo. Nah, odie sarayo. Odi itu adalah mana ya. Mana. Di sini kita artikan di. Nah, sarayo itu dari kata dasarnya itu adalah apa? Salda. Nah, teman-teman nggak usah bingung ayo itu dari mana. Nanti kita masuk ke penjelasan berikutnya. Yang penting teman-teman paham bahwa partikel ini digunakan ketika diartikan di, yaitu ketika diikutin dengan kata kerja seperti ini ya. Itu diartikan di ya. Oke ya Robun, paham ya? Terus kita lanjut di sini yang berarti ke atau menunjukkan suatu tujuan atau tempat. Misalkan di sini omoninen mail sijange gayo. Nah, omoni itu adalah sebagai apa? Di sini ada nen nih. Berarti omoni itu sebagai apa? Subjek. Omoni artinya adalah ibu, ya. Ibu. Mail ya, atau kalau membacanya itu sebenarnya mail. Me di sini artinya itu setiap. Me itu setiap. Terus il di sini adalah hari ya. Kalau digabung menjadi setiap hari. Gitu. Nah, sijang di sini adalah artinya apa? Pasar. Nah, mail ini berarti keterangan apa ya Robun? Mail keterangan apa? Waktu. Nah, keterangan tempat waktu. Ani tempat. Waktu. Ya, waktu ya. Waktu. Setiap hari. Nah, setiap hari, setiap minggu itu adalah keterangan waktu. Hari ini, besok, lusa itu keterangan waktu. Sijang baru keterangan tempat. Artinya itu adalah pasar. Terus di sini diartikan dengan apa? Ke, ya. Gayo di sini dari kata dasarnya apa? Gada, yaitu artinya adalah pergi, ya. Oke. Berarti setiap hari pergi ke pasar. Berarti cara membacanya gimana? Ibu setiap hari pergi ke pasar. Nah, kalau mengartikan seperti ini sebenarnya bisa aja dari sini. Misalkan ibu pergi ke pasar setiap hari. Kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar loh ya. Nah, seperti itu. Jadi dari membacanya itu depan, cari yang ditempelkan partikel subjek. Baru pergi ke belakang, lanjut ke depan, terus ke depannya lagi, baru ke depannya lagi sampai berakhir di yang nen tadi. Setiap kayu tadi sebagai apa sih, predikat ya atau objek? Predikat ya. Objek itu ketika nanti di depannya ga ini ada misalkan sayur atau misalkan wortel. Nah, jadi nanti pakainya sekop ya, sekop. Berarti nanti di depannya sini, depannya gayo itu ada tanggenel gitu ya. Jadi
pergi. Jadi tanggenel itu nanti kalau misalkan di kalimat ya, kalau misalkan ada objek itu sebenarnya bisa di depan sini atau bisa di belakang juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau teman-teman belajar ya sesuaikan dengan pola bahasanya, pola kalimatnya gitu. Jadi kalau pola kalimatnya itu adalah skop ya. Jadi subjek, keterangan waktu, keterangan tempat, terus objek, baru predikat. Predikat itu ya. Jadi ini tadi kalau misalkan di sini ada objeknya, nah predikatnya bukan gayo lagi. Predikatnya itu misalkan sada atau membeli ya. Nah, berarti ibu membeli. Nah, seperti itu. Depannya misalkan ada wortel, membeli sayur, menjadi membeli sayur ke pasar setiap hari itu. Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman seperti ini, yang penting teman-teman paham artinya itu diartikan ke ya. Ini. Jadi ke itu diikuti dengan kata kerja. Nah, gada itu sebenarnya kata kerjanya itu bukan aktif ya, bisa pasif juga bisa ya. Nah, pergi itu nanti ini bisa dipakai di bisa dipakai di eso juga bisa ya. Nah, terus kita lanjut bila diartikan per. Nah, menunjukkan persatuan. Misalkan ijuse han byonge olmayeyo. Nah, ijuse itu adalah ini. Juse itu jus ya. Terus han di sini adalah apa? Angka asli 1. Byong itu adalah botol. Di sini kita artikan dengan per ya. Per botol. Olma itu adalah berapa? Olma itu adalah berapa? Terus akhirannya Eyo-nya kata sifat. Ani Eyo itu adalah akhiran. Akhiran kita belum sampai. Jadi ini adalah akhiran. Eyo, yeyo itu adalah akhiran ya. Itu adalah akhiran dalam sebuah kalimat, termasuk ayo. Formal informal ya kan. Nah, kalimat formal informal. Nah, itu pun kita belum sampai. Nanti sabar. Berarti itu kalimat akhir ya, Sam? Jadi ini adalah kalimat pertanyaan ya. Itu nanti kita jelaskan di belakang. Sekarang kita masih kenalan ya. Nah, itu maksudnya teman-teman fokus saja di nya itu artinya per. Jadi jangan fokus ke belakang yang belum saya jelaskan. Nggak apa-apa, nggak usah. Nanti akan teman-teman kalau teman-teman bolak-balik situ malah nanti nya itu nggak nyampe ya. Nah, terus kita lanjut. Di sini bisa diartikan pada. Nah, pada ini menempel pada waktu. Misalkan besok, misalkan nanti. Nah, itu bisa ya. Ini misalkan contohnya di sini ada uri jonyok dasotsie manayo ya. Nah, ini menempel pada waktu. Dasotsi itu adalah jamnya maksudnya. Uri itu adalah kami ya. Uri adalah kami. Kami atau kita? Ya, kami atau kita bisa. Jonyok itu adalah petang ya. Jonyok itu petang. Dasotsi jam 5. Itu adalah keterangan waktunya. Nah, maka di sini diartikan itu adalah pada. Manayo berasal dari kata dasarnya manada ya. Itu artinya bertemu. Bertemu. Berarti kita bertemu pada jam
5 malam. Jam 5 petang gitu ya. Petang ya. Jam 5 petang. Jam Kalau 5 malam malam. nanti bom. Ya, Jonyok petang ya, Sam? jonjok itu petang. Bukan malam ya. Bukan malam ya, Sim ya. Malam itu bam ya, Jonyok petang, Sam. petang ya. Petang berarti. Oh iya. Petang. Jonjok tuh petang. Jonyok. Bam Jonyok itu malam. siksae. Petang. Togi haji. Ya sama aja sebenarnya, petang sama malam itu nggak jauh beda. Petang itu hanya di pergantian waktu siang dan malam aja. Oke, Sim. Jadi pergantian siang dan malam itu antara jam 5 sampai jam 7 ya. Nah, makanya dia disebut petang. Terus kita lanjut. Di sini diartikan dalam ya. Nah, ini menempel pada bilangan atau hitungan. Contohnya di sini, harwe yakel sebon yakel mokoyo. Nah ini harusnya itu yaknya itu cuma satu ya. Ini harusnya yaknya itu cuma satu. Haru itu setiap hari ya, atau bisa diartikan sehari. Ini sehari ya. Haru itu sehari. Di sini diartikan dalam ya. Yak di sini diartikan dengan obat. Nah, terus se di sini artinya adalah 3 ya. Se, bon di sini adalah artinya apa? Kali, yaitu 3 kali. Nah, yak di sini juga sama obat. Mok di sini adalah makan. Dari kata dasarnya apa? Mokda. Nah, itu artinya makan. Jadi dalam sehari makan obat 3 kali. Harusnya ini yaknya itu tidak ada. Oke, Robun, paham ya? Yang ini dicoret aja. Kalau misalkan ada itu apa-apa nanti dipahami. Ini bukan ya. Terus contoh yang lain lagi. Jugebi iljuire olmana yeyo. Olmana ya, olmana. Olmaye olmana. Ini Olmanaye yo ya, Sam? enggak. Makanya saya agak aneh itu. Ini saya belum baca ya. Ini file yang dulu ya. Harusnya itu olmaye yo. Oh ya, ini bukan file. Enggak. Olmana itu Seman berapa? Tapi bisa Berapa? juga, Sam. Bisa Karena itu juga. akhirannya yo. Bisa. Jadi kalau misalkan diartikan jugep itu adalah apa? Gaji mingguan ya. Jadi jugep itu adalah gaji mingguan sebagai subjeknya. Iljuil di sini diartikan seminggu ya. Seminggu. Nah, terus diartikan dalam. Terus olmana itu artinya berapa ya? Olmayeyo itu bisa berapa? Olmana. Jadi paling enak itu sebenarnya itu olmayeyo ya. Jadi berapakah gajinya? Jadi gajinya berapakah dalam seminggu? Nah, maksudnya adalah seperti itu ya. Nah, jadi iljuire di sini diartikan dalam ya. Jadi dalam seminggu. Paham ya, Robun ya? Ada yang ditanyakan? Jadi olmana, olma itu bisa artinya berapa juga. Kalau olmana itu sebenarnya beberapa ya. Kalau diartikan olmana itu diartikan beberapa. Atau kalau misalkan teman-teman ketemu nanti olma, yang penting teman-teman itu ingatnya itu olma aja. Jadi olma itu berapa? Kalau misalkan mau olmana, olmayeyo, olmanayeyo, nah itu
bisa diartikan dengan berapa lama ya ulmana yeyo itu sebenarnya. Ini untuk keterangan itu ya, waktu. Jadi menanyakan berapa membutuhkan waktu gitu ya. Oke, Saya Robun. izin sambil makan. Ya, boleh, silakan. Nah, ini nanti bisa saya jelaskan nanti di tingkat lanjut ya. Yang penting teman-teman di sini artinya adalah dalam ya. Di sini dalam itu ketika dipakainya itu dalam seminggu. Nah, seperti ini. Jugep itu adalah gaji mingguan ya. Ju di sini adalah minggu. Gep itu bisa gepiok, gemek, jumlah gaji ya, jumlah. Jadi kalau jugep itu gaji mingguan, iljuil seminggu. Di sini diartikan dengan dalam. Olma itu adalah berapa, olmana itu sebenarnya berapa lama ya. Oke, kalau gitu berarti tadi artinya apa aja? Itu bisa diartikan dengan Di, ke, per, pada, dalam. Nah, yang paling sering itu dipakai itu adalah di, ke, sama pada ya. Per. Pada ya. Per itu jarang sebenarnya. Dalam itu jarang juga. Oke. Terus kita lanjut di sini partikel kedua, yaitu untuk predikat itu apa? Eso. Nah, eso itu diartikan di atau dari. Nah, kalau tadi kan ada di juga. Nah, sekarang eso itu juga artinya di. Nah, sekarang eso itu artinya itu adalah di. Nah, terus kita lanjut. Di sini adalah ketika di eso diartikan dengan di, itu ketika kata kerjanya itu aktif ya. Aktif itu gimana? Maksudnya kata kerjanya itu di dalam sebuah tempat. Ini kan menunjukkan tempat ya, keterangan ya, keterangan ya. Jadi keterangan tempat. Nah, maka yang diartikan dengan di itu kata kerjanya itu adalah aktif, yaitu melakukan suatu kegiatan di tempat tersebut. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, kalau yang pakai yang itu diartikan di, yaitu kata kerjanya itu pasif atau tidak melakukan sesuatu. Misalkan begini. Kalau kita membaca ya, kita membaca, tapi membacanya itu tidak ditujukan membaca apa? Membaca buku kah, membaca koran kah, ya, membaca pesan handphone kah. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti pasif, jadi kita cuman kalimatnya itu kita membaca. Nah, kalau kalimat kata kerjanya itu aktif, kita membaca buku di tempatnya di mana. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan jadi teman-teman paham ya antara kata kerjanya pasif dan aktif ini ya, maksud saya. Ada yang masih bingung? Silakan disampaikan, karena nanti akan tambah bingung lagi kalau nggak disampaikan. Kalau bingung, saya akan coba ulang penjelasan saya pelan-pelan. Ada yang masih bingung? Saya kira nggak ada yang bingung ya. Jelas ya. Jelas ya. Jadi kalau kata kerja aktif, kata kerja Sedang dilakukan. itu melakukan suatu kegiatan. Misalkan saya membaca buku di rumah. Nah, kalau yang pasif kayak artinya saya membaca di rumah. Nah, membacanya itu tidak ditujukan membaca apa. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya itu enggak ada. Nah, artinya ada seperti itu. Maka bisa diartikan ya, dipakai dengan Nah, misal seperti itu. Jadi kita lanjut ke contohnya. Eso itu diartikan dengan di.
misalkan contohnya di sini ada jonen sijang iso usel sasoyo. Nah, jonen itu adalah dari kata dasarnya apa? Jo ya. Nen itu sudah Saya menjadi tempelan sebuah subjek. subjek. Jadi jonen itu ada sebagai subjek. Dari kata dasarnya apa? Jo. Terus Vokal O. uh, Akhiran vokal O. akhiran vokal O, maka dia ditambahkan dengan nen. Terus sijang di sini artinya adalah keterangan tempat. Ya. Eso di sini artinya adalah di, ya. Usel yaitu kata dasarnya dari kata apa? Ut, ya. Nah, dari kata ut. Ut itu adalah baju. Terus ditempelkan apa? Imbuhan atau partikel objek. Kenapa kok Karena akhirannya konsonan siot. Jadi akhiran hurufnya di sini itu adalah konsonan siat atau konsonan, gitu aja bisa. Nah, terus sasoyo. Sasoyo dari kata dasarnya itu apa? Sada. Sada adalah membeli, terus ditambahkan imbuhan. Imbuhannya itu adalah sudah atau telah, yaitu at othet oyo atau as oshes oyo, gitu maksudnya. Nanti kita ada sendiri untuk imbuhan-imbuhan, jadi memang saya nggak jelaskan di sini. Ya, nanti teman-teman tambah bingung. Maka saya jelaskan cuman kata dasarnya aja. Sada, yaitu kata dasarnya itu dari kata sada, yaitu membeli. Nah, jadi saya sudah membeli baju di pasar. Nah, seperti ini. Jadi membelinya itu ada tujuannya, yaitu membeli apa? Membeli baju. Nah, di mana? Ya di pasar. Nah, seperti itu maksudnya. Maka kita pakainya eso. Nah, karena apa? Predikatnya itu ada tujuannya. Nah, seperti itu. Terus itu kalau diartikan di loh ya. Kalau dari ya terserah. Nggak ada arti itu nggak ada arti dari ya. Itu cuman di pada dalam. Nah, kalau dari di sini menunjukkan sebuah asal tempat. Misalkan dari sana ke sini, dari rumah ke kantor. Nah, itu. Terus contohnya di sini apa? Dosogwan iso cekel kugyongeo. Nah, dosogwan itu adalah apa? Ya Robun. Dosogwan itu adalah perpustakaan. Oke. Eso itu artinya dari. Cek itu adalah buku ditambahkan dengan akhiran el. Objek. Ya. Partikel objek. Partikel objek el. Terus gugyongheo dari kata dasarnya apa? Gugyong hada. Gugyong hada. Gugyong hada artinya adalah melihat-lihat. Ya. Jadi melihat-lihat buku di mana? Perpustakaan. Buku di perpustakaan. Nah, seperti ini kan nggak ada subjeknya. Nah, kalau nggak ada subjeknya, ini bisa ditambahkan dengan saya juga nggak apa-apa. Jadi kalau dalam percakapan bahasa Korea itu, misalkan saya itu tidak ditambahkan di sini, teman-teman boleh kok menambahkan, misalkan saya melihat-lihat buku di perpustakaan. Itu sah-sah aja, ya. Karena kalau misalkan percakapan itu antara dua orang ya biasanya. Nah, jadi nggak harus ada jonennya, nggak. Tapi kalau misalkan teman-teman disuruh membuat kalimat yang ada subjeknya, ya ditulis subjeknya apa. Nah, kalau misalkan mau nanti ketika ini nggak ada subjeknya, teman-teman mau tambahin, nah itu nanti mengartikannya ketika teman-teman sudah bisa membuat kalimat sendiri. Nah, bisa diartikan sendiri. Nah, seperti itu. Yang kedua di sini ada jonen Indonesia eso wasoyo.
Jonen, kata dasarnya apa? Dari Indonesia. Jonen, kata dasarnya apa? Jo. Jo. Nah, terus ditambahkan dengan partikel Partikel subjek. Nen. Terus Indonesia itu adalah terangan Indonesia. tempat Tempat. atau nama negara. Eso itu adalah dari, ya. Di Nah, wasoyo dari kata dasarnya apa? Dari kata dasarnya adalah oda, ya. Oda. Jadi oda ketika dihilangkan da itu tinggal o-nya saja. Tinggal o. Jadi ini diartikan dengan sudah atau telah datang. Nah, telah atau sudah teman-teman boleh dibaca, boleh enggak. Nah, yang di sini maksudnya sudah atau telah itu, yang artinya telah atau sudah itu yang mana sih, Sam? Telah atau sudah nih? A, sangsiat, oyo ini. Jadi nanti ada 3, ada a soyo, o soyo, atau he soyo. Nah, itu nanti penggunaannya tergantung kata kerjanya itu bagaimana, atau predikatnya bagaimana. Nah, seperti itu gambaran aja. Nah, sekarang kata dasarnya itu dari kata dasarnya apa? Oda. Jadi semua kata dasar yang ada danya itu da pasti dihilangkan ketika masuk ke dalam sebuah kalimat, ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau membuat kalimat seperti ini, danya jangan ditambahkan. Jadi wajib kata dasar da hilang, ya. Ya Robun, paham ya? Dari sini ada yang mau ditanyakan untuk e dan eso? denger. E dan eso ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya mau tanya. Saya mau tanya satu persatu. Kak Riana, partikel subjek apa? Liana, Sam. Ya. Partikel subjek itu nen sama ga, en sama i. Oke, terima kasih. Kalau nen itu Nah, untuk akhiran vokal, nen sama ga akhiran vokal. Kalau en sama i akhiran konsonan, Sam. kebalik nggak? Enggak. Nen sama ga vokal akhirannya, kalau en sama i itu konsonan, Sam. Oh iya, betul. Oke. Terus kalau partikel objek? Kalau partikel objek itu L sama L itu untuk akhiran konsonan, kalau rel itu untuk akhiran vokal, Sam. Oke. Terus kalau untuk partikel predikat? Predikat sorry. Partikel keterangan maksud saya. Keterangan yang di ke perpada gitu, Sam. Iya. Itu di ke perpada dalam, kalau eso itu di dari. Oke, terima kasih. Udah itu aja Kak Terima Riana, terima kasih, kasih. Sam. Kita ke Kak Rina. Kak Iya. Rina ada? Kak Rina coba partikel keterangan itu ada apa aja? Ke partikel keterangan Heeh. ada artinya di, dari, pada, per. Ya. Ke-nya kemana? Ke-nya kemana? Belum. Oh, Di, dari, ke, per, dalam. ya, padanya kemana? Oh. Kok hilang? Astagfirullah. Aku belum baca. Oke, jadi di, pada, ke, per, dalam ya. Oke, terus sama apa satunya? Dalam. Dan eso artinya di, dari. Oke. Kalau eso buat apa kali bergerak, kalau untuk yang pasif. Itu untuk yang diartikan di saja ya. Jangan jadi harus ditambahkan jika diartikan di. Jadi eso itu untuk kata kerja aktif. Kalau diartikan di pada ya,
diartikan di, itu kata kerjanya pasif. Nah, seperti itu aja. Jadi tambahkan pemahaman bahwa diartikan di, ya. cuman di, Cuman ya, oke. di, ya. Karena artinya itu yang sama itu Yang lainnya di. Ya, yang lainnya terserah. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Kak Marlina. Kak Marlina lagi makan. Kita ke Kak Saifuddin, coba Kak Saifuddin. Sam, saya nyimak aja, Sam. Nyimak dulu, Sam. Oke, siap. Kita ke Kak Desna deh. Ya, Sam. Kak Desna, untuk partikel objek itu ada apa? Real. Apa? Objek. Partikel objek itu ada apa? Objek itu apa sih? Objek itu tujuan. Ya, Atau tujuannya. sasaran. Berarti partikelnya apa? Real. Rel ya. Kalau L-nya untuk untuk akhir apa? Konsonan. Ya, L itu untuk akhiran kata yang berakhiran konsonan. Ya. Kalau non berarti Non itu partikel subjek. Oke, non berarti partikel untuk subjek ya. Oke, terima kasih. Ya. Berarti udah bisa. Kita lanjut ke Kak Fuji. Ya, Sam. Kak Fuji, partikel keterangan yang diartikan di dari itu apa? Di dari. Coba yang diartikan di dari itu dalam partikel keterangan itu apa bahasa Koreanya? Apa? Nih, saya kasih Maksudnya, Sam? bocoran. Yang diartikan di dari. Iya, partikel keterangan. Partikel keterangan kan ada berapa? Ada berapa? Ada di, dari. Kalau bahasa Koreanya? Bahasa Koreanya itu ada berapa partikel keterangan? Ada 2. Ada 2. Terus yang diartikan di dan dari itu yang mana? Oh, eso. Oke, eso ya. Nah, kalau artinya? Ya. Artinya Ya. di. Artinya itu apa? Di pada, ke, per sama dalam ya. Jadi ya. jadi ditanamkan, bisa diartikan itu bisa diartikan di, pada, ke, per, dalam. Oke, terus Yes, misalkan saya punya subjeknya itu adalah aboji, itu harus saya tempelkan apa? Aboji itu sebagai subjek. Ditempelkan an atau i. Coba an sama i penggunaannya di mana? Yo. Coba baca aja. Itu iya. Coba dibaca. Gimana kalau ditempelkan dengan an atau i? Abojinan harusnya ya. Atau abojiga. Nah, seperti itu. Jadi kalau bingung ya dibaca aja. Enaknya itu enak dibaca yang mana? Nah, masa aboji? Nah, seperti itu kan nggak mungkin. Nah, abojika gitu ya. Oke, terima kasih Kak Puji. Terus kita lanjut ke Kak Eka Sopian.
Ini jarang muncul kayak. Ya Sam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke, Kak Eka coba yang diartikan itu apa? Artinya itu apa? Yang diartikannya itu di, ke, per, pada, sama dalam. Terus penggunaannya itu di kalimat apa? Kata kerjanya ketika diartikan dengan di. Kata kerja pasif. Pasif tuh maksudnya gimana sih, Mas? Misalkan apa ya? Pasif itu yang tidak aktif, Ustaz, ya? Sam ya? Ya, tidak, pasif itu tidak aktif. Ya, maksudnya itu gimana pasif? Pasif itu yaitu kata kerja yang tidak melakukan suatu kegiatan, ya. Melakukan sesuatu tetapi tujuannya nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, misalkan saya membaca di kamar. Nah, membacanya ini nggak ditujukan, nggak ada tujuannya. Membaca apa? Membaca koran, membaca SMS, atau membaca website. Nah, seperti itu. Kalau nggak ada tujuannya atau nggak ada objeknya, itu maksudnya adalah pasif. Ya. Misalkan saya ada di kamar. Nah, seperti itu. Saya ada di kamar. Nah, ada ini itu tidak melakukan suatu kegiatan, ya. Ada itu cuman menunjukkan suatu keterangan bahwa ada orang. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya, Mas Eka. Terus kalau misalkan partikel objek. Partikel objek itu sama rel ya? Ya, al sama rel. Nah, kalau saya punya objek sekarang, objeknya itu adalah wija atau kursi. Harus Wija ditempelkan itu apa? Tempelkan rel ya? Berarti wija. Wija rel. Nah, wija rel ya. Oke, terima kasih Kak Eka Supian. Terus Kak Andi masih kerja kah atau bisa on mic? Bisa on mic, Kak. Oke, siap, bisa on mic. Coba yang diartikan di dari itu apa? Di dari itu ESO, Kak. ESO, penggunaannya itu di kalimat apa? Di penggunaannya di kalimat tempat yang aktif. Kata kerjanya aktif gitu maksudnya ya. Kata kerjanya aktif. Ketika diartikan dengan di ya. Oke, terima kasih Kak Andi. Terus ada lagi ini yang dua siapa ini? Kak Aira ya. Sama Kak siapa ini? Kak Aira coba. Kak Aira apa Kak ini sih yang ikut gabung? Oh, Kak Aini ya. Kak Aini, coba Kak Aini. Kak Iya. Aini. Kak Aini coba partikel subjek itu apa aja? Subjek iga enan. Partikel objek. Objek elrel. Untuk partikel imbuhan keterangan. Untuk di, ke, per, pada, dan dalam. Kalau esok, di, dan dari. Oke, terima kasih Di Kak dari. Aini. Oke. Terus kita lanjut ke Kak Bagus. Kak Bagus. Ya, Sam. Ya, Kak Bagus yang diartikan di, dari, pada, ke, per, dalam. Partikel keterangan. Apa? Partikel Oke. Kalau ESO artinya apa? ESO di dari. Kalau partikel subjek. Subjek i, ga, en, nen. Kalau misalkan saya punya subjek,
Misalkan Karin. Saya punya subjek Apa? Karin. Karin. Saya punya subjek namanya Karin. Harus ditempelkan partikel apa? Konsonan berarti en atau nen. Ya, Karinen ya. En atau Karinen. Nen. en sama apa satunya? Nen. Nen. Nah, nen itu untuk apa? Nen untuk konsonan. Kebalik nggak penerapannya? Coba diingat-ingat lagi. En atau nen penggunaannya itu di mana? Yo. Yang en di mana? Yang nen di mana? En buat konsonan ya. En benar buat konsonan. En buat konsonan. Nen Berarti- buat vokal. Nah, seperti itu. Nah, tadi ada subjeknya itu namanya Karin, berarti ditambahkan apa? Ditambahkan en. En ya. Jadi tambahkan en. Terus satunya apa? Partikel subjek tadi ada apa aja? Oh, subjek. Partikel subjek tadi ada apa aja selain en dan nen? I dan ga. Kalau pakai i atau ga harus ditempelin yang mana? Karin. Karim. I pakai i. Karim i. Karini. Karimi Ya. benar Karim. Nah, jadinya adalah Karini. Oke, penerapan udah bisa ya, Robun. Udah pada bisa semua. Terus kita lanjut. Di sini kita masuk ke keterangan yang diartikan dengan ya atau ke ya. Nah, ke tadi kan ada e ya. Kita kan udah kenal sama e. Nah, sekarang ini ada artinya juga, bisa diartikan dengan atau ke ya. Yaitu apa? Ero atau ro ya. Ero atau ro. Nah, ini adalah penanda menentukan arah atau menggunakan peralatan atau untuk menggunakan alat transportasi. Nah, penggunaannya ini sama ya. Kalau yang ada iyengnya sama vokalnya, maka dia digunakan di konsonan. Nah, kalau misalkan langsung real, tadi kan misalkan enen ya, en, maka dia pakainya itu yang untuk konsonan. Nah, sama di sini ada e. Nah, ini ero, ini digunakan untuk konsonan. Sedangkan ro itu untuk akhiran yang berakhir kata yang berakhiran vokal. Nah, ini ada notnya untuk suku kata yang berakhiran dengan real. Jadi mengurangi ro, jadi real itu tidak dihilangkan. Nah, contohnya misalkan di sini ada. Nah, seperti ini. Real mengurangi ro, real tidak nah, ini bukan mengurangi ro ya, mengurangi ya sebenarnya ini harusnya ro ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ada kata yonpil ya, yonpil, yaitu di sini adalah akhirannya apa? Konsonan ya. Konsonan ya. Yonpil itu adalah pensil. Pensil itu artinya adalah berakhir kata paling akhirnya itu adalah sebuah konsonan, yaitu apa? Real. Nah, harusnya kan ini ya, ero ya. Harusnya kan ero. Berhubung di sini ini adalah
masuk ke dalam pengecualian, jadi yang berakhiran real, maka e-nya itu akan dihilangkan ya. Ini salah ya tulisannya. Nah, sedangkan jadi dia pakainya itu yang row. Nah, ini untuk yang akhirannya real saja. Ya. Jadi row. Pakainya itu row. Karena apa? Di sini kan harusnya konsonan ya. Pakainya kan harusnya konsonan. Nah, berhubung karena dia masuk ke pengecualian, real ini dia menggunakan yang row. Jadi yang untuk vokal. Nah, seperti ini. Nah, di sini ya. Jadi untuk row itu untuk suku kata yang berakhiran vokal dan real. Nah, itu maksudnya. Jadi real kan tadi masuknya harusnya kan konsonan. Nah, karena di sini row itu bisa digunakan untuk vokal dan akhiran apa? Real. Maksudnya ada seperti itu. Nah, Yonville itu adalah pensil. Row di sini adalah bisa diartikan dengan ya. Se itu artinya dari kata dasarnya apa? Seda. Ya, kata dasarnya adalah seda. Itu kata kerja artinya menulis. Nah, SEO atau SEO itu artinya lah atau silakan atau menunjukkan kalimat perintah. Nah, berarti diartikannya gimana? Menulislah dengan pensil. Nah, artinya ada seperti itu ya. Seda itu bisa diartikan menulis, menggunakan di kepala, sama memakai ya. Memakai. Menulis, memakai, menggunakan di area kepala bisa ya. Artinya ada beberapa. Tapi nanti di kalimat akan jelas. Kalau seperti ini ya berarti artinya menulis. Terus contoh yang kedua di sini ada Odiro Gaseo. Ya. Odiro Gaseo. Nah, Odi itu adalah mana ya. Ro itu artinya ke ya. Ke. Ga dari kata dasarnya apa tadi? Gada. Gada. Jadi gada itu artinya adalah pergi. Pergi. Nah, seo di sini bukan kalimat perintah ya. Ini adalah untuk menunjukkan hormat ya, menghormatkan seseorang. Nah, ini nanti masuk ke belakang juga. Cuman teman-teman yang penting ini artinya ro itu adalah diartikan dengan ke. Maka pergi kemana? Nah, seperti itu. Nah, ini tanyanya biasanya kepada orang yang lebih dewasa. Odiro Gaseo. Atau yang lebih tinggi jabatannya pakainya seo. Oke, gitu ya Yorobun ya, paham ya? Nah, ini ada banyak kosakata di sini. Contoh yang ketiga apa? Misalkan Neil Busanero, Nereo Galkoyeyo. Nah, Neil itu adalah ke apa? Ada yang tahu? Neil? Neil itu adalah kemarin ya. Besok. Apa? Besok apa kemarin? Sorry. Besok ya, bukan ya? Kemarin ya, Sam. Besok apa? ya? Onel. Besok. Onel Neil. Besok. Neil besok. Iya, besok ya. Neil besok kan? Kemarin itu apa ya? Kok lupa saya ya? Onje. Oce. Oce bukan anjing. Oce. Oh, Nail besok. Nail Tobayo. Nail Tobayo. Nail ya. Nail itu adalah besok. Saya tadi inget-inget kemarin saya lupa. Oce ya. Nail Tobayo sampai jumpa besok besok. Busan itu adalah nama kota di Korea. Nah, Ero di sini artinya adalah untuk ke ya, untuk diartikan. Ini karena di sini adalah nama kota, masa untuk Busan. Iya. Sam, saya bacanya bawah. Nah, ke ya? Ya, bisa diartikan dengan ke.
Nerio. Nerio Galkoyeyo ya. Nerio Galkoyeyo. Nerio Galkoyeyo dari kata dasarnya itu dari kata Neriogada, yaitu pergi turun ya. Pergi turun. Nerio atau Nenyo itu sama. Nerio. Nerio ya. Nerio Galgo. Ini kata dasarnya Neriogada. Ini saya jelaskan dulu. Kata dasarnya dari Neriogada ya. Nah, Neriogada itu terdiri dari dua kata kerja, yaitu nerida dan gada. Kalau digabung menjadi Neriogada, itu artinya adalah pergi turun, atau bisa diartikan dengan mudik atau pulang ke kampung halaman bisa, atau pulang mudik bisa, pergi mudik bisa. Nah, terus di sini ada real koyeyo, itu artinya adalah akan ya. Jadi saya besok akan ini ya, real koyeyo itu mudik. Adalah rumus tata bahasa, akan mudik atau pergi turun bisa ke Busan. Kalau teman-teman artinya ini hafalnya cuman pergi turun, jadi nanti di logika lagi. Kalau misalkan ini diartikan dengan besok akan pergi turun ke Busan. Kalau seperti itu kan agak sulit ya pemahamannya. Jadi diartikannya besok akan pergi mudik, atau mudik langsung bisa ke Busan. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh yang diartikan dengan ke. Terus yang keempat itu adalah abojiga. Tobero namural jarego isoyo. Nah, aboji itu artinya adalah ayah. Aboji itu adalah ayah. Ga di sini adalah partikel apa? Partikel subjek. Top di sini adalah gergaji, ya. Top itu adalah gergaji. Ero di sini adalah diartikan dengan, ya. Kenapa menggunakan ero? Kok nggak pakai ro? Kenapa? Konsonan. Ya, karena huruf terakhirnya itu adalah konsonan. Nah, jadi ero itu menempelnya itu tergantung penggunaannya ya. Kalau ke Busan ya berarti menempelnya di Busan. Kalau dengan gergaji ya berarti menempelnya di gergaji. Itu ya, Robun. Kalau misalkan dengan pensil ya menempelnya di pensil. Nah, seperti itu. Tergantung nanti kalimatnya yang akan dibuat seperti apa. Namu itu adalah pohon, ya. Rel di sini adalah sebagai partikel objek. Jarego isoyo. Nah, dari kata dasarnya apa? Jareda. Jareda itu artinya memotong, ya. Jareda artinya memotong. Go isoyo itu adalah sedang, ya. Jadi sedang itu masuknya ke tata bahasa. Ini go isoyo. Nah, kalau diartikan gimana? Jadi ayah sedang memotong apa? Memotong pohon dengan gergaji. Nah, seperti itu ya, Yorobun ya. Paham ya? Pokoknya kalau penggunaannya ya nanti dihafalkan. Ro itu bisa diartikan dengan atau ke. Diartikan dengan ke ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ini tadi ro sama ero. Nah, terus ada ero atau ro, ya.
Ro sama ro, tolong dibedakan ya Yorobun. Sekali lagi, ro dan ro itu tolong dibedakan. Nah, tadi ero, sekarang ero. Ya, ero atau ro itu diartikan untuk ya. Untuk yaitu melakukan kegiatan. Partikel yang menunjukkan tujuan atau maksud pergi atau datang ke suatu tempat. Nah, untuk penggunaannya sama ya. Ero itu untuk konsonan, ro itu untuk vokal dan kata kerja yang berakhiran konsonan real. Nah, seperti itu. Itu ya Yorobun ya. Jadi penggunaannya sama seperti ero sama ro. Nah, contohnya apa? Misalkan hakyoe kongbu hero gayo ya. Kongbu haro gayo, sorry bukan hero. Jadi hakyoe kongbu haro gayo. Hakyo di sini adalah apa ya Robun? Anak tadi. Hakyo itu adalah sekolah ya. Sekolah. Di sini adalah diartikan apa? Di ya. Bukan ke ya? Bisa. Hagio Di sini di kan sekolah. di ya. Di kita artikan dengan di. Nah, karena apa? Karena di sini ada kongbu ada. Ya, ada predikatnya. Belajar. Masa pergi ke sekolah untuk belajar atau pergi nggak tahu. Ya kalau ke sekolah untuk ngapain? Belajar untuk belajar. Nah iya, berarti kan artinya apa? Pergi ke sekolah untuk belajar kan? Nah, Bukan. nah jadi kalau ini kita artikan satu-satu biar nggak bingung deh. Jadi hakyo itu adalah sekolah. Nah, di sini ada tadi yang bisa diartikan di ke perdalam ya. Nah, kita skip dulu yang E-nya. Terus kita lanjut ke kongbuhat ro gayo. Nah, kongbuhada itu kongbuharo itu kata dasarnya itu adalah kongbuhada ya, belajar. Buhada. Ro di sini adalah bisa diartikan untuk. Gayo dari kata dasarnya adalah gada, artinya pergi. Jadi pergi untuk belajar di sekolah. Untuk atau ke di sekolah. Atau ke sekolah. Ya, bisa. Terserah ya Yorobun ya. Untuk belajar ke sekolah. Artinya sama boleh. aja. Tinggal Berarti bisa bisa di ya Sam. Ya terserah enaknya gimana. Kalau bahasa Indonesia memang bahasa Korea itu ada beberapa bisa diartikan lebih dari dua bahasa ya, dua bahasa Indonesia ya, bahasa Korea itu ya. Gimana yang nyambungnya gitu ya Sam? Gimana nyambungnya enaknya kayak gimana? bahasa Inggris aja udah. Nah jadi nggak harus baku. Okay. Gak harus baku ya. Yang penting tujuannya sama. Jadi bahasa Korea itu gak harus baku. Tapi teman-teman harus paham bahwa bisa diartikan di atau ke ya. Gitu maksudnya. Terus di sini kita lanjut yang contoh kedua. Misalkan babel mogero siktangi gayo. Siktangi gayo. Nah, baru di sini bab itu adalah nasi ya. Mok pergi ke restoran untuk makan nasi ya Sam. Pergi ke. Nah ini bisa diartikan dengan ke ya. Sebenarnya ini mau diartikan ke pen juga nggak apa-apa ya Kak Marina ya. Oke, jadi bab itu adalah nasi. Mogero itu dari kata dasarnya mokda, artinya makan. Ero itu artinya adalah untuk. Siktang itu rumah makan.
di sini kita artikan pada keperdalam, kita pakai yang ke. Ga itu adalah pergi. Jadi kalau diartikan pergi ke restoran untuk makan nasi. Nah, seperti itu bisa ya. Untuk makan. Ya. Ini tadi Kak Marlina mengartikan ke bisa. Jadi pergi ke sekolah untuk belajar. Itu ya. Jadi penempatannya seperti ini itu kadang rancu juga ya dalam bahasa Korea itu. Ada yang sesuai dengan pola bahasa, ada yang enggak. Nah, itu biasanya juga mempengaruhi dalam mengartikan ya, Yorobun. Yang perlu diketahui itu. Jadi kalau misalkan ada dua versi pengertian yang berbeda, ya nggak masalah, yang penting tujuannya sama. Itu maksudnya ya. Terus ini tadi adalah predikat. Predikat adalah unsur kalimat yang menunjukkan tindakan yang dilakukan subjek, bisa kata kerja atau kata sifat. Predikat dalam bahasa Korea letaknya di akhir kalimat. Nah, di akhir kalimat yaitu di depannya akhiran ya. Oke. Jadi ini tadi kita udah kenalan sama ero atau ro, eru atau ro, terus eso, iga atau enen, sama el atau rel ya. Penggunaannya teman-teman udah bisa semua, artinya udah bisa ya. Nanti dibaca lagi nggak apa-apa. Nah, terus kita sekarang lanjut ke akhiran kalimat formal. Nah, ini formal itu masih tidak terlalu ini ya, ribet ya. Nah, untuk kata benda ya, untuk kata benda, kalimat formal dalam kata benda itu adalah imnida. Ya. Ini bisa diartikan dengan adalah atau enggak diartikan adalah juga enggak apa-apa. Yaitu bisa dimaksudkan dalam sebuah pernyataan ya, atau pemberitahuan bisa. Nah, seperti itu. Nah, di sini subjek plus kata benda plus akhiran formal ya. Nah, yang perlu diingat itu ini, kalau kata benda itu pakainya imnida ya. Nah, nanti untuk kata kerja beda lagi ya. Oke. Nah, contohnya gini. Igosen cilpanimnida ya. I itu adalah ini. God itu adalah benda ya. Benda. En di sini sebagai subjek ya. Jadi kalau diartikan benda ini ya. Benda ini itu menjadi sebuah subjek. Nah, terus cilpan itu adalah papan tulis. Nah, imnida itu bisa diartikan adalah nggak apa-apa, nggak diartikan nggak apa-apa ya. Misalkan ngomongnya gini, benda ini papan tulis, kan nggak ada adalahnya kan nggak masalah. Nah, seperti itu. Terus kalau misalkan benda ini adalah papan tulis, tujuannya kan sama, menunjukkan bendanya itu adalah sebuah papan tulis. Nah, seperti itu maksudnya. Itu ya. Jadi kalau misalkan arti seperti itu tergantung teman-teman bisa nyangkutnya, bisa enaknya membaca itu gimana. Kalau seperti ini kalian teman-teman udah tahu bahwa igot itu adalah benda ini. Cilpan itu papan tulis, imnida itu adalah. Nah, tergantung mau dibaca atau mau enggak terserah. Yang penting tahu artinya. Nah, itu ya. Nah, terus akhiran kalimat formal untuk kata benda imnika itu bisa diartikan apa? Apakah? Yaitu untuk sebuah pertanyaan. Nah, beda belakangnya ya. Imnida kalimat tanya ya, Sam. Pertanyaan, kalimat tanya. Nah, perbedaannya cuma di da dan ka ya. Jadi imnikda sama imnika. Kalau imnika itu untuk kalimat tanya ya. Penggunaannya juga sama. Jadi penempatannya di belakang sendiri, yaitu di belakangnya kata
kata benda. Nah, misalkan ini Jo itu adalah itu ya. God itu benda ya. Jadi benda itu. Nah, ini sebagai apa? Subjek. Nah, komputer itu komputer. Imnika apakah? Nah, kalau misalkan diartikan benda itu apakah komputer ya? Atau teman-teman langsung itu apa komputer, bisa, nggak apa-apa ya teman-teman, seperti itu komputer. Nah, itu kan penekanan aja ya dalam nadanya, itu komputer. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalimat deklaratif atau pernyataan kan cuman itu komputer. Nah, kalau jadi kalimat pertanyaan kan itu komputer. Nah, atau sebuah penekanan beda lagi ya. Itu nanti ada di dalam kalimat informal ya. Cuman beda penekanan aja. Terus kita lanjut, akhiran kalimat formal untuk kata benda yaitu an atau nen ya, maksudnya an atau nen atau ga atau i ditambahkan dengan animnida ya, yaitu bukan ya. Itu bisa diartikan dengan bukan. Nah, maksudnya gimana di sini kok ada an atau nen atau ga atau i ya? Nah, ini tergantung penggunaannya. Nanti subjeknya itu menggunakan yang mana? Itu maksudnya. Jadi di sini ada subjek, terus ada kata bendanya. Nah, terus ada animnida. Nah, rumus ini sudah baku ya, Yorobun. Jadi kalau teman-teman mau menghafalkan ya ini harus dihafal. Jadi jangan cuman animnida, tetapi teman-teman nggak menghafalkan bisa pakai an atau nen atau bisa pakai ga atau i. Itu maksudnya. Jadi misalkan kita lanjut ke contoh. Kegosen, kegot tadi udah ya, benda itu ya. Benda itu ya, sama ya. Kegot sama jogot itu sama benda itu atau itu ya. Cuman kalau jogot itu kita dekat atau jo ya. Itu ya yang dimaksud dengan jogot. Benda itu biasanya itu kita dengan pembicara itu dekat. Nah, sedangkan bendanya berada di sana. Nah, kalau kegot atau kegot ya, atau benda itu juga artinya ya, itu biasanya antara pembicara itu saya dengan orang yang ngobrol itu jauh, tetapi bendanya itu berada di dekatnya orangnya. Nah, seperti itu maksudnya ya. Tapi teman-teman nggak usah bingung itu dulu, artinya itu bisa diartikan dengan benda itu aja. Itu lebih mendalam nanti kalau sudah masuk textbook ya. Nah, terus cek di sini adalah buku ya. Cek itu adalah buku ya. Animnida, nah itu tergantung di depannya subjeknya itu menggunakan apa. Misalkan kegosen atau kegosi bisa ya, bisa dipilih ya. Jadi partikel subjeknya itu bisa memilih enen atau ga. Sorry, bukan ya, bukan memilih ya. Partikelnya itu misalkan enen, ini penggunaannya sama, keduanya sama ya. Karena di sini ada tanda stripnya. Jadi penggunaannya itu dua-duanya dipakai, tetapi yang enen itu adalah sebagai apa kalau dibilang ya, tujuan utamanya. Nah, sedangkan yang menggunakan i atau ga itu ada sebagai pembandingnya. Nah, seperti itu. Misalkan kegosen kan benda itu ya. Benda itu dibandingin sama buku. Nah, seperti itu maksudnya. Nah, terus artinya jadi benda itu kalau dibaca animnida kan bukan. Jadi benda itu bukan buku. Jadi topik utamanya itu adalah benda itu ya. Nah, kalau misalkan dibalik, jadi buku ceken ya. Ceken kegosi animnida. Nah, seperti itu.
Berarti membacanya gimana? Ya buku itu, bukan buku, maksudnya buku bukan benda itu. Nah, buku bukan benda itu. Nah, kalau seperti ini, benda itu bukan buku. Nah, berarti kan itu ada perbedaan ya. Kalau misalkan dibalik itu, jadi misalkan benda itu bukan buku, berarti kan pilihannya cuma satu, cuman benda itu. Nah, kalau misalkan kita balik di sini adalah cek, ke got itu di belakang ya. Misalkan ceken, jadi buku bukan benda itu. Berarti dia ada pilihan yang lain di sebelahnya ya. Berarti ada beberapa pilihan. Nah, itu berbeda maksud dan itu ya arti ya. Nah, tadi teman-teman harus menentukan mana yang menjadi topik utamanya, yaitu yang menggunakan en atau nen. Terus pembandingnya atau yang ini pembandingnya ya, pembandingnya itu yang apa. Nah, di sini pembandingnya adalah buku. Oke. Nah, untuk kalimat berakhirannya kalimat berita akhiran konsonan itu pakainya semnida ya. Nah, ini untuk yang kata kerja. Ini tadi kan untuk kata benda ya Rebun. Nah, ini kan untuk kata benda. Nah, kalau untuk kata kerja yaitu kalau konsonan pakainya semnida, kalau vokal pakainya benida. Nah, ini untuk kalimat berita. Kalau untuk kalimat tanya yaitu semnika, vokalnya benika. Penggunaannya sama seperti ro dan itu tadi dan lainnya ya. Nah, ini ada kalimat berita, ada kalimat tanya, ada kalimat negatif, yaitu akhiran kalimat formal untuk kata kerja ya. Nah, ini menyatakan kalimatnya itu negatif. Negatif itu gimana? Maksudnya penolakan ya. Yaitu ada an atau cian semnida. Ini biasanya diletakkan di paling belakang ya. Cian semnida. Terus jimut semnida ya. Nah, ini peletakannya itu adalah di belakang. Sama yang berakhiran real, realnya itu akan dihilangkan ya. Nah, ini catatannya silakan dibaca. Nah, nanti untuk penerapannya hampir sama kok. Jadi kalau misalkan ada kalimat di belakangnya ya tinggal ditambahin semnida atau benida, semnika atau benika, tergantung nanti kata kerjanya apa. Nah, tergantung nanti kata kerjanya itu akhirannya misalkan seperti ini tadi. Nah, misalkan nih. Nah, ini yo ini kita ganti menjadi apa? Gamnida ya. Jadi ditambahkan dengan benida. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena di sini kata kerjanya kan aslinya gada ya. Terus dihilangkan danya, tinggal ga. Nah, kita lihat ga ini adalah huruf terakhirnya a. Maka penerapannya yaitu yang mana? Jadi kalau kalimat berita, kalau akhirannya itu adalah vokal, itu pakainya menjadi benida. Nah, seperti itu. Maka contoh yang di atas ini tadi menjadi hakyoe kongbuharo kamnida. Nah, itu menjadi kalimat formal. Kalimat formal itu akhirannya itu pasti yang nida-nida. Nah, terus kita lanjut yang ke kalimat informal. Nah, untuk kata benda, kalimat informal kan teman-teman udah bisa pengaplikasiannya nih tadi. Seperti ini kan tinggal ditempel-tempelin di belakang ya. Nah, untuk kalimat informal, untuk kata benda itu bisa pakai yeyo atau ieyo ya. Nah, ini untuk kalimat pernyataan. Ini kalau misalkan di depannya itu adalah sebuah kata benda ya. Terus kalau untuk kalimat informal, untuk kata benda ini informal ya, bukan formal.
Kata benda akhiran informal. Ini kayaknya rancu punya ini. Ini saya buka yang satu lagi ya Robin ya. Ini kalimat informal, formal. Oke, jadi kita ganti dulu aja. Bab 3. Ya. Nah, ini tadi ya. Ini tadi yang bentuk formal dulu ya. Kita ulangi lagi ya. Jadi kalau kalimat formal, ini kalimat tanya ya. Nah, ini tadi yang i ke jo ya. Jadi ada ikut, kegot, jogot. Itu adalah artinya ini. Nah, ini nanti saya share juga ke teman-teman ya. Nah, di sini i ke got juga bisa diletakkan pada kata benda seperti siktang. I ke got, i siktang ke siktang. Nah, seperti itu. Jadi bukan cuman igot, jogot, kegot gitu. Jadi ditempatkan di tanpa kata benda juga bisa. Nah, terus kita lanjut ke bentuk formal tadi. Formal, kalimat tanya itu adalah ini benika ya. Ini kenapa salah semua sih, ampun. Ini benika atau semnika ya. Nah, kalimat tanya itu rumusnya itu adalah benika atau semnika. Nah, kalau teman-teman sudah punya bukunya, silakan dikoreksi sendiri ya. Bentuk formalnya yaitu subjek plus kata kerja atau kata sifat ditambahkan dengan benika ya. Ini bukan bonika. Benika. Untuk kata kerja yang berakhiran vokal dan real, maka real itu akan dihilangkan ya. Nah, ini penggunaannya itu pokoknya kalau ada kata kerja yang akhirannya real, realnya pasti akan dihilangkan. Nah, terus ini untuk yang kata kerja berakhirannya konsonan ya, pakainya yang semnika. Oke. Nah, contohnya nih ada gada. Gada, semua kata kerja pasti da dihilangkan, tinggal ga. Terus ga di sini karena dia huruf akhirnya itu adalah vokal, maka ditambahkan dengan benika. Jadi bukan semnika. Karena apa? Karena di sini adalah vokal ya, huruf terakhirnya. Maka gam nida, astagfirullah, ini aja. Alright. Jadi artinya apakah pergi, pergikah, itu juga bisa ya. Ini gam nida ya, bukan komnita. Nanti coba saya koreksi yang salah-salah ya Yorobun ya. Terus contoh yang kedua apa? Ada yolda. Nah, yolda, danya ini dihilangkan, terus tinggal yol. Nah, yol karena akhirannya adalah real, maka dia masuknya ke sini. Karena ketika ada real akan dihilangkan juga ya, Yorobun. Jadi realnya itu akan dihilangkan. Terus tinggal apa? Tinggal yo. Nah, berarti menjadi gimana, Yorobun? Menjadi udah tidur semua. Menjadi yomnika. Jadi yol itu adalah artinya buka ya. Yol itu yomnika ya, Sen? Artinya adalah buka atau membuka, bisa ya. Nah, berarti kalau disandingkan dengan benika menjadi yomnika, artinya apakah buka atau bukakah gitu ya.
Ya, apakah itu terserah ya Yorobun ya. Gimana caranya teman-teman untuk menjadikan sebuah kalimat pertanyaan. Nah, terus kita lanjut ke yang akhirannya konsonan. Misalkan jobta, ya. Job, jadi da di sini akan dihilangkan ya. Tinggal job. Nah, menjadi Job semida. Job semida ya. Job semnika itu Job karena semnika. apa? Karena kalimat Oh, kalimat tanya atau kalimat berita? kalimat tanya. Iya. Kalimat berita itu kalimat positif ya, Sam? Kenapa? Bukan, kalau berita tuh kayak yang memberitahu. Iya, itu maksudnya kalimat positif juga ya. Berita itu. Iya kan, masuk kan positif. Positif ya. Jadi positif kan ada kalimat positif negatif. Udah. Kalau negatif Lebih itu lebih ke penolakan ya, antara jadi kayak bukan, tidak. Nah, itu masuknya kalimat negatif. Kalau kalimat positif itu bisa kalimat deklaratif dan kalimat tanya. Nah, kalimat tanya itu masuknya ke kalimat positif juga. Ya. Sam. Oke, jadi jobta di sini itu ada artinya melipat. Melipat job semida. Ya, jadi melipatkah atau apakah melipat? Nah, gitu bisa. Apakah dilipat? Dilipat nanti beda lagi ya, bukan jobta ya. Bukan. Dilipat nanti Apa tuh? ada jadi Jom. ada tambahnya dueda ya nanti. Jadi melipat atau dilipat. Jom duemnida. Jom duemnika. Jom dwi semnidah. Jom dwi semnikah. Jom dwi meli dili. Gitu ya Robot. Jadi paham ya untuk penggunaan. Pokoknya kalau akhiran itu, nah yang dihafal ya ini untuk formal itu adalah benida, semnida atau benika atau semnika. Nah, yang akhirannya k itu untuk kalimat tanya. Yang akhirannya da itu adalah untuk kalimat positif atau kalimat berita. Berita ya. Nah, terus kita lanjut ke contoh berikutnya itu ada ikda. Ikda, da dihilangkan tinggal ik ya. Ik semnika. Ik semnika. Nah, terus ditambahkan dengan akhiran semnika menjadi ik semnika. Nah, seperti itu. Maka teman-teman tuh kenapa saya harus hafal kata dasarnya seperti ini. Teman-teman kan ini masih di formal ya. Nanti ketika masuk informal, nah bukan lagi moksemnika. Nah ini nanti akan berubah menjadi mokoyo. Nah mogo. Nah seperti itu. Nah itu makanya teman-teman harus tahu bahwa kalimat dasarnya apa dulu. Nah ketika nanti belakangnya itu berubah, teman-teman nggak akan bingung lagi bahwa ini kalimatnya kata dasarnya apa nih. Nah, terus udah ngafalin, misalkan ngafalinnya cuman mogoyo. Mogoyo itu makan misalkan, atau mogo. Nah ketika ada moksemnika, moksemnida, teman-teman bingung harus hafalan lagi. Nah itu kalau misalkan hafalan kata dasar itu menghindari itu ya Robun. Contoh kalimatnya di sini opanen kamnika ya. Opa itu siapa? Kakak laki-laki. Nah, kakak laki-laki opa. Itu kalau yang manggil Opan. adiknya. Kalau yang manggil adiknya perempuan. Kalau adiknya laki-laki, ada yang tahu? Yong. Ya, kalau adiknya laki-laki, panggil kakaknya laki-laki itu pakai nama Yong. Oke. Yong. Kayaknya udah drakor semua ini pada apa? Oke, terus kita lanjut yang nomor 2. Jadi, terus dongsengen mau semnika?
Ya, dongseng. Sudah makan gitu ya, Sem? Apakah ya? Oh ya, apakah sudah makan? Nah, Apakah adik sudah makan? Nah, coba. Di situ subjeknya sebagai apa? Itu ada subjek enggak? Dongseng itu apa? Adik ya, Sam? Adik berarti Adik apakah sudah makan? Sudah makan? Apakah makan? Itu ya. Nggak ada sudahnya ya. Oh, nggak ada ya. Adik apakah makan gitu? Dongsengan moksem nikah. Dongsengan moksem nikah. Nah, itu artinya adik makan. Nah, gitu juga bisa. Adik makan. Nah, itu kan kalau misalkan kita sama adik kan nanyanya kan masa Simpel. baku. Masa kita harus baku. Adik, apakah kamu makan? Nah, kan enggak. Lucu jadinya. Jadi itu tergantung dari gimana enaknya teman-teman ya. Tapi kalau seperti ini, dongseng itu adalah adik. Nah, en di sini adalah partikel apa tadi? Partikel subjek. Partikel Kenapa subjek. en? Kenapa Karena akhirannya iang, konsonan iang, Sam. Jadi karena akhirannya itu adalah konsonan. Terus di sini mok itu dari kata dasarnya apa? Mokta. Mokta bisa. Ya, nah itu sebagai apa mokta itu? Kata kerja. Apa sih? Kata kerja ya? Kata kerja. Berarti kata kerjanya sebagai predikatnya. Nah, berarti kalimat ini terdiri dari subjek dan predikat. Itu maksudnya ya. S plus P. Nah, terus akhirannya ini yang menjadi sebuah kalimat. Kalimatnya itu menjadi kalimat berita atau kalimat tanya. Nah, itu berada di akhirannya. Pokoknya yang berada di akhir itu hanya sebagai penerang sebuah kalimatnya itu bahwa merupakan kalimat berita kah? Kalimat pertanyaan kah? Kalimat yang sedang melakukan kah? Kalimat yang sudah dilakukan kah? Nah, seperti itu. Ada banyak ya nanti tata bahasanya. Terus kita lanjut yang nomor 3. Jadi di sini ada IMC kan? Nah, masih semtika. Jadi makanan I kan ini. Emsik makanan. Jadi makanan ini apakah sudah? Nah, ini baru ada sudahnya. Sorry. Ini bukan sudah ya. Ini masih ya. Enak ya ini masih ya. Masida itu enak kan, Sam? Masida itu enak ya. Ini bukan sorry, aku tadi fokusnya di atau head. Ini ternyata ini enak. Makanan ini apakah makanan ini enak? Apakah makanan ini apakah enak? Enakkah makanan ini? Itu juga bisa ya. Delicious. Siken nasi semnika. Aku tadi ini fokusnya itu A ya. At. Ternyata I. Kalau I berarti masit ya, masita. Ini dari kata dasarnya itu adalah masita atau enak ya. Kalau tidak enak masita enggak tahu. Masopta ya. Masopta. Ini pakai O. Biep. Masisoyo. Ini bisa jadi masisoyo. Masiso. Masopta. Kalau tidak enak. Opta itu adalah tidak ada atau tidak ya. Ita itu adalah ada. Misalkan nih, ini kalau dipisah, mat itu adalah rasa. It itu dari kata dasar, mat itu dari kata mata ya.
Madda, mat terus da. Jadi madda itu ada rasa. It itu dari kata dasarnya itu adalah it dan da. Ida misalkan. Jadi mata artinya rasa, ita artinya ada. Kalau digabung masid berarti ada rasa. Nah, atau enak. Nah, kalau tidak enak, misalkan di sini mata, terus di sini opta. Ya. Di sini opta itu adalah tidak ada ya. Terus mata artinya rasa, opta tidak ada, berarti tidak ada rasa atau tidak enak. Itu maksudnya. Hambar. Hambar beda lagi ya. Hambar nanti beda lagi. Ada senggap apa ya, sorry. Lupa saya. Hambar. Hanggukiko. Terus kita lanjut ke contoh keempat. Itu ada hanggukoga. Nah, hanggukoga Oryop semnika. Oryom semnika. Oryop semnika. Oryom kan Sam? Ya, Oryom semnika. Oryom semnika. Hanggugoga Oryom semnika. Nah, jadi Korea. Hangguko itu bahasa Korea ya. Hangguko itu bahasa Korea. Kalau Hangguk itu baru Korea. Kalau ada O-nya berarti bahasa Korea. Terus Oryop dari kata dasarnya apa? Oryop da. Susah. Oryop ta itu adalah Sulit. susah atau sulit. Sulit. Nah, ya, sulit lebih ke sulit ya. Bahasa Korea apakah sulit? Jadi bahasa Korea apakah sulit? Atau misalkan apakah sulit bahasa Koreanya? Nah, itu juga bisa. Nah, jadi apakah sulit bahasa Koreanya? Atau bahasa Koreanya apakah sulit? Nah itu tergantung ya. Pengertian dalam bahasa Indonesia itu sesuai dengan enaknya teman-teman bagaimana. Oke. Terus kalimat berita tadi berarti kalau yang pertanyaan kalimat tanya itu adalah benika ya. Benika semnika. Kalau yang kalimat berita benida semnida. Penerapannya sama ya. Kalau ada real akan dihilangkan. Menempelnya di benida, bukan semnida. Nah, jadi akhiran yang berakhiran real, kata dasar yang berakhiran real, harusnya kan dia huruf terakhirnya itu konsonan ya. Nah, harusnya dia masuknya kan ke yang semnida, karena dia akhirnya konsonan. Tapi di sini masuk ke pengecualian. Jadi yang berakhiran real itu masuknya itu yang ke benida. Jadi realnya itu akan dihilangkan. Nah, maka menggunakan benidanya. Oke, penerapannya sama ya. Penerapannya sama. Ada gada itu pergi. Yelda itu buka, membuka bisa. Jobda melipat. Ikta itu membaca. Nah, contoh kalimatnya Josarami Cinjoramnida. Jadi Josarami Cinjoramnida. Josarami orang itu, Cinjoramnida atau Cinjorada itu artinya adalah ramah atau baik hati. Ya. Ramah atau baik hati bisa. Jadi orang itu ramah. Nah, ini kalimat berita. Terus kegabangi pisam semnida. Ya, berarti ke itu gabang itu adalah tas. Tas. Kalau yang set ini pisamnida ya ini ya. Ini harusnya pisamnida ya, bukan pisah semnida. Ini pisam. Ya kenapa dalam? Ini enggak ada semnya ya. Tipu ya kan? Ya, ini tipu. Banyak yang tipu, nanti saya koreksi baru saya bagi lagi. Termasuk kalau yang kemarin. Mau tanya sih. Boleh, silakan. Mau tanya Sam, kalau yang benida sama semnida itu kan untuk kata kerjanya itu
kata kerja atau kata sifat ya? Mm-mm. Jadi ini Oh tidak iya. tidak hanya tidak seperti yang itu ya. Jadi ini adalah sebuah akhiran kalimat. Jadi penggunaannya itu pasti menempel di kata kerja atau kata sifat. Kalau yang tadi imnika, imnida, animnida itu kata benda ya? Penggunaannya. Kalau benika, semnika itu kata kerja kata sifat. Kalau yang imnida, imnika baru kata benda. Pokoknya yang ada i-nya di depan itu adalah untuk kata benda. Di sini nggak diterangin. Ini yang file aslinya dari file aslinya dari Sam Adi itu sebenarnya ini. Cuman ini itu sudah saya tambahin sama keterangan-keterangan yang harus teman-teman pahami ya. Nah, ini kemarin tuh sudah saya edit, jadi ada penambahan-penambahan yang lain. Cuman ternyata ada yang kelewatan juga ini. Nah, untuk kalimat berita, kalimat tanya itu penempatannya sama ya. Nah, tergantung vokal dan konsonan sama menempelnya di mana, yaitu di predikat. Nah, menempelnya itu pasti di predikat. Rumus tata bahasa itu kebanyakan tuh menempelnya di predikat. Oke? Paham ya, ya Robun ya? Algesemnida Sam. Oke, algesemnida. Hamsahamnida. Oke, udah jam 9:30 ya? Ya udah lebih. Sampai jam 12 juga nggak apa-apa Sam. Ya. Kerja. Aku besok kerja. Oke. Siap. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau udah semangat belajar itu kayaknya pengen aja terus belajar. Tapi kalau yang udah males belajar, aduh, buka cuman baca satu ini aja udah ogah-ogahan, udah tutup aja bukunya. Padahal kalau teman-teman bisa melawan itu, ya teman-teman pasti bisa. Jadi kalau lagi males-malesnya itu Buat masa depan. ya harus dipaksa, dirinya harus memang dipaksa. Jadi belajar bahasa Korea itu Kalau ada gurunya lebih enak Sam. kalau ada gurunya memang harus Di copy sendiri bisa aja. tanya jawab. Kalau belajar sendiri, teman-teman tuh coba belajar baca aja. Tipsnya apa Sam? Baca aja, pokoknya baca aja. Nanti kalau membaca lancar, insya Allah kalau misalkan mau menghafal tuh juga lancar kok. Nah kalau sekarang teman-teman mau misalkan nih saya kasih ini ya. Jadi misalkan saya mau menghafalkan. Gak ada lawan bicaranya. Misalkan ini, saya mau menghafalkan kata Isarami Hakseng Imnika, ya. Saya mau menghafalkan Isaram. Nah, saya aja mau membaca aja masih sulit. Nah, saya mau membaca aja sulit, misalkan ini I, terus apa nih sa, misalkan terus sa terus kadang salah, kadang ini apa ya bacanya rom atau rum, gitu kan kita kan membacanya aja masih sulit. Nah, gimana kita mau menghafalkan? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pengen lancar, baca aja tiap hari baca aja. Pokoknya teman-teman gimana caranya itu Hangul itu harus di luar kepala. Di luar kepala tuh maksudnya ya nggak perlu diingat lagi, dilihat doang langsung tahu gitu ya. Jangan di luar kepala tapi lupa. Nah, maksudnya ada seperti itu. Jadi Jogosi komputer Mika, Isarami Akceng Mika, terus Gogika Byungwon Mika. Nah, seperti itu. Jadi ya memang baca aja. Meskipun nggak tahu artinya, baca. Tahu artinya baca. Pokoknya baca. Kalau membacanya lancar, nanti hafalannya kan lebih mudah. Oke ya Robun. Ada yang mau ditanyakan lagi ya Robun tentang tadi akhiran kalimat formal ya? Kita belum masuk ke informal ya. Informal nanti akan
wah lagi. Ya, Muter. wah lagi. Ada yang mau ditanyakan ya Robun? Ini siapa nih kok diem-diem aja semua nih? Ayo tanya dong. Jangan nanti kalau ditanya bingung. Aku tuh suka ya ditanya tuh, meskipun saya nggak tahu tuh, saya jadinya penasaran. Misalkan tanya teman-teman pengen tahu, terus saya nggak tahu. Kalau saya selesai ngajar, selesai meet gini, nah itu pasti menjadi pertanyaan saya, dan itu pasti akan saya cari jawabannya sampai ketemu, meskipun saya sampai harus jam 2 pagi, jam 3 pagi. Jadi memang saya itu suka penasaran orangnya. Jadi kalau misalkan ada yang sulit, ya gimana caranya itu saya harus bisa. Nah teman-teman silakan seperti itu. Kak Aini, Kak Andi, Kak Andi Rizky, Kak Ayu, Kak Desna, Kak Eka Sofian, Kak Puji, Kak Liana, Kak Marlina, Kak Rina, Kak Saifuddin, Kamsahamnida. Komawo. Kamsahamnida Sem, Ya. nomu kamsahamnida. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskan, karena kita sama-sama belajar juga. Saya tidak merasa pinter, tapi saya juga harus banyak belajar sama teman-teman juga. Itu ya. Jadi kalau kita saling imbal balik aja, sama-sama belajarnya. Enaknya gimana? Ada yang mau ditanyakan ya Robun? Anio Sem. Anio, oke. Kalau gitu mari kita akhiri materi hari ini ya, dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, kita mulai. Jigam kiturel si cakap sida. Kena semnida. Oke ya Robun. Kamsahamnida. Annyeonghi jumuseo, 잘자요. annyeonghi 계세요. Annyeonghi gaseyo. Jayo. Happy nice Nail. dream apa? Iya, happy weekend ya. Nail, besok libur ya Sem? Happy weekend. Jadi Oh iya. Sam kok nggak kasih itu ya, nggak kasih soal buat libur? kenapa? Ini belum ada soalnya nih. Nanti soalnya besok kalau sudah saya jelaskan yang Nggak kasih. Oh nggak ada. PR. PR-nya yaitu pelajarin dulu. Itu harus iya. dihafalin. Siap, Dibaca dulu. siap Sam. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.